Setelah pria yang menghentikan Ian, dia lekas kembali ke mansionnya dengan perasaan bersalah. Dia menjadi kepikiran akan keselamatan Ian. Dia menjatuhkan tubuhnya kasar pada sofa empuknya. Dia menggaruk kepalanya frustasi. Anak buahnya yang melihat tingkah aneh bosnya itu segera mendekat dan bertanya. Apa yang membuat Anda rasa seperti ini? Tanyanya. Aku baru saja anak buah Jongkok yang berusaha ingin mencelakai Ian. Ian? Nona Ian? Tanya anak buah Dia memastikan. Dia mengangguk. Salah satu anak buah Jongkok mendekati Jongkok dengan terburu-buru. Kemudian ia membisikan sesuatu pada bosnya. Apa dia sendiri yang? Tanya Jongkok geram pada anak buahnya. Anak buahnya mengangguk. Lihat saja, aku akan melakukan hal yang akan membuatnya marah besar, kata Jongkok sambil tersenyum menyaringai. Anak buah Theo mendekati Ian yang hampir sampai pada barnya. Setelah Ian sudah berada di hadapannya, dia dengan sengaja menabrakkan tubuhnya pada tubuh Ian, sedangkan tangannya di bawah sana gesit mulai menempelkan alat pelacak pada bagian bawah tas milik Ian. Kemudian anak buah Theo meminta maaf pada Ian karena telah menabraknya. Ian tidak mengetahui dan menyadari bahwa ia menabraknya adalah salah satu anak buah Theo karena anak buah pria itu jumlahnya sangat banyak. Setelah alat pelacak berhasil dipasang, lekas anak buah Theo pergi menjauh. Ian tengah berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi datang. Dia sudah sangat antusias untuk memberi kejutan pada adiknya. Ian melihat mobil sedan hitam terparkir di depannya. Beberapa orang berpakaian serba hitam keluar dari mobil itu lalu menariknya paksa. Ian ditarik paksa oleh beberapa orang pria yang masuk ke dalam mobil. Yang mulut Ian berteriak di belakang kencang. Tubuhnya berusaha memberontak. Ian berusaha melepas tarikan pria tersebut, namun tenaganya kalah. Dia terus ditarik paksa sehingga makanan ringan untuk daun terjatuh ke tanah. Dia menjadi pasrah. Kenapa hidupnya sangat malang? Dia kembali berurusan dengan gadis atau semacamnya. Apa salahnya? Kenapa dia terus dicari? Ian menangis. Dia ketakutan setengah mati. Mimpi buruk kembali terjadi. Urusan dengan Theo telah selesai. Dia tak tahu kali ini siapa yang menculiknya. Ian semakin menangis. Dia sangat amat merindukan adiknya. Kemudian Ian merasakan pakaiannya. Seorang yang memberontak berkata pada mulut Ian dibuka membiarkan dia berbicara. Apa yang sedang kau lakukan? Tolong jangan, pinta Ian sambil menangis. Pakaiannya berasa terbuka. Ian merasa udara dingin menyapa kulitnya. Kini dirinya hanya tersisa menggunakan pakaian dalam. Perut Ian kena kepis dengan cepat menandakan nafasnya tidak teratur.
Bebasnya sebagai prioritas yang baginya jongkok kaki dan ketakutan. Ya ini aku jongkok kakinya yang benar dengan kiri ya kan. Ini mendengar kepalanya dia terus menangis ketakutan. Jangan menangis baby, aku tidak akan menyakitimu. Jongkok ya. Hei, berikan aku waktu terbaik malam ini. Aku sedang ingin kata Daniel pada Yuri. Baiklah, aku akan menunggu wanita terbaik yang aku punya. Balas Yuri menggoda Daniel. Hei Yuri, kau dengar kau semalam mengajar wanita. Nanya kenapa? Tanya Jonah sambil menuangkan minuman ke dalam gelas kosong. Yuri tersenyum kesal saat mengingat kejadian semalam. Kesal saat giginya selalu rasanya sakit. Baca kesal malam nanti jangan berikan yang seperti itu padaku. Mengapa sikap temperamentalmu itu semakin parah? Geledek Taehyung. Tak lama datang seorang anak buahnya mendekati Taehyung. Maaf mengganggu, ada surat untuk tuan, kata anak buah Taehyung sopan sambil dia memberikan sebuah amplop berwarna coklat. Taehyung akan mengambil amplop tersebut, kemudian dibukanya. Taehyung seketika melebarkan matanya terkejut saat mengetahui isi amplop tersebut. Tangan Taehyung seketika mengaras, ia merasa marah. Ia pasti ulah jongkok, gumanya kesal. Lecak di mana keberadaan ini sekarang? Perintah Taehyung tegas pada anak buahnya. Lekas anak buah pergi dengan cepat setelah mendapat perintah. Daniel, Johnny, dan Yuri penasaran mengapa bosnya itu terlihat sangat marah setelah melihat foto di dalam amplop. Lekas mereka mengambil foto yang berada di tangan Taehyung. Dari mereka bertiga serentak mengkerut. Mereka bingung karena tak mengetahui siapa wanita di dalam foto ini. Di dalam amplop tersebut terdapat tulisan di dalamnya yang mengatakan bahwa Taehyung hanya diberi waktu selama 30 menit untuk sampai ke tempat itu. Jika terlambat, nyawa Yan melayang. Sedangkan ketika rekan Taehyung, mereka masih terlihat bingung siapa wanita itu. Mengapa Taehyung sangat cemas dan ingin menyelamatkan wanita itu. Bahkan seumur-umur mereka tak pernah lagi mendapati Taehyung yang begitu cemas terhadap seorang wanita. Namun sebelum aku akan mencoba terlebih dahulu, udah Taehyung sambil dia rapikan sedikit rambut yang menutupi wajah Yan. Tolong jangan aku, jika kau ingin lekas saja, balas Yan sambil menangis. Jongkok meletakkan jari telunjuknya pada bibir Yan. Mengapa kau berubah? Apakah malam itu kau ingin menjadi? Yan menggelengkan kepala cepat, dia masih menangis. Yan berusaha memberontak dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Jangan berontak, nikmati saja. Aku akan membantu puas, kata jongkok lalu.
berdiri, kemudian dia menarik kencang rambut Yan. Jika kau berontak, aku akan mengasarimu. Jongkok mulai cemas. Jongkok malah membuka Yan. Wanita itu semakin menangis ketakutan. Dia sudah pasrah saat ini, pasrah jika Emma ini akan bermain. Lalu Yan berdoa pada Tuhan agar senantiasa menjaga keluarganya. Jongkok mulai Yan dengan kasar, lalu turun pelan kemudian turun lagi, terus ke Yan terus bergerak memberontak dan berteriak. Taeyong sejenak berhenti mengajar Jongkok, kemudian dia menyuruh Johnny untuk terus. Yuri, Daniel, dan anak buah Taeyong masing-masing sedang sibuk dengan anak buah Taeyong. Taeyong mendekati ranjang di mana Yan berada. Dia melihat keadaan wanita itu lukas. Dia mengambil kain untuk kemudian Taeyong membuka seluruh ikatan pada kedua tangan dan kaki Yan. Maaf, aku datang terlambat, ditanya pelan. Taeyong merasakan Yan bergetar cepat saat memeluknya. Taeyong membalas pelukan wanita itu kaku berusaha untuk menenangkan. Lalu setelah dia menyuruh anak buah wanitanya untuk membantu mengurus Yan, kemudian Yan dibawa oleh anak buah Taeyong untuk keluar dari ruangan tersebut. Taeyong dengan arogan kembali berjalan mendekati Jongkok yang sudah terkulai lemas di lantai. Wajahnya penuh dan mulutnya pun sudah aku bilang jangan bermain api denganku, kata Taeyong tegas. Dengan penuh marah Taeyong mendekati Jongkok, kemudian dia menarik. Terlihat Jongkok lekas. Jongkok terkulai lemas di lantai dan dipenuhi dengan Yan sedang dibantu berjalan oleh anak buah wanita Taeyong. Dia sedang dibawa keluar dari gedung ini. Dia melihat begitu banyak anak buah Jongkok yang tergeletak di lantai dengan dipenuhi. Bahkan dia melihat beberapa orang yang kedua matanya Yan bergidik ngeri melihatnya. Yan tengah dilakukan pemeriksaan oleh anak buah Taeyong pada tubuhnya apakah terdapat luka di sana, namun untungnya tidak terdapat luka serius, hanya di bagian pergelangan tangan dan kakinya sedikit memar akibat bekas ikatan. Tak lama Taeyong dengan yang lainnya kembali ke mobil. Segera mereka pergi untuk kembali pulang setelah berhasil menyelamatkan Yan.